Ketemu lagi dengan saya Daniel, dan dalam video kali ini kita akan coba bercerita sedikit tentang bagaimana cara kita sebagai seorang karyawan dalam mempersiapkan diri untuk masa pensiun serta memiliki aset yang dapat bekerja sendiri. Nah, meskipun tanpa kita bekerja, dia tetap menghasilkan. Nah, aset yang kita akan coba bahas di sini adalah saya akan contohkan sebagai sebuah instrumen investasi, yaitu saham. Saya sendiri percaya bahwa instrumen seperti saham dapat bekerja sendiri ketika kita tepat dalam memilih perusahaan di mana kita akan berinvestasi. Nah, jadi pemilihan instrumen saham ini atau emiten ini tentu sangat krusial bagi kita sebagai karyawan, terutama untuk mempersiapkan dana pensiun. Seperti saham ini, teman-teman, saham juga kita perlu lihat seperti apa yang cocok untuk persiapan dana pensiun atau persiapan pensiun kita ke depan, atau saham jenis apa yang cocok. Nah, tentu ini kita tidak akan bahas secara gamblang satu persatu di sini seperti apa yang cocok. Tapi saya mau garis bawahi adalah sebagai karyawan, nah tentu kita perlu memiliki aset yang memang mampu bekerja sendiri dan menghasilkan secara pasif. Dan tentu saja juga menghasilkan secara portofolio. Nah, maksudnya, kalau secara pasif, saham ini tentu dapat memberikan si pemegang sahamnya ini dividen. Nah, kemudian secara income portofolio, saham juga akan berpotensi mengalami kenaikan harga dari waktu ke waktu jika fundamental saham tersebut memiliki kategori yang bagus. Nah, saya contohkan dua hal tadi. Nah, maka saya optimis bahwa saham memiliki potensi yang bisa bekerja sendiri. Oke, kemudian yang berikutnya selain saham, tentu saja itu adalah instrumen properti. Nah, properti ini sendiri, teman-teman, juga memiliki dua potensi penghasilan. Kita ambil contoh rumah sewa. Nah, rumah sewa memiliki dua penghasilan. Yang pertama, sewa secara tahunan. Ketika orang menyewa tahunan, itu adalah pendapatan sewa. Nah, ini kita asumsikan tadi kalau di saham sebagai dividen. Kemudian yang berikutnya adalah kenaikan dari harga properti itu sendiri, tanah dan bangunan. Nah, tentu kita tahu harga tanah dan bangunan juga terus-menerus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, dengan catatan ini bervariasi keningkatannya, mulai dari 5% per tahun keningkatan harga, hingga ada yang mencapai 30% per tahun. Nah, tentu ini tergantung dari jenis aset properti yang kita miliki. Nah, tentu di awal kita perlu merancang bahwa properti ini membutuhkan modal yang besar untuk kita mempersiapkan aset. Nah, misalnya satu rumah sewa diperlukan modal hingga 200 juta untuk pengadaannya atau untuk investasi awal. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang sewa tadi, kalau rata-rata sewa 10 juta dengan modal kurang lebih modal investasi 200 juta, maka kita tinggal hitung sendiri. Jadi yield yang kita peroleh ini adalah, nah, itu sekitar 5%, teman-teman, per tahunnya. Nah, tentu dengan harga, dengan sewa segitu, ya kita harus berhitung. Maka di awal kita juga sudah pernah membuat video dulu cara menghitung kebutuhan dana untuk pensiun. Nah, jadi di mana instrumen yang tepat untuk kita berinvestasi, disitulah sebenarnya keputusan krusial kita dalam penempatan atau alokasi aset. Nah, jadi kita, teman-teman, sudah bahas dua, yaitu saham dan properti. Untuk teknis pemilihan nanti kita coba akan bahas di video berbeda. Nah, tetapi intinya adalah ketika kita sudah pensiun nanti, kita wajib memiliki aset yang memang mampu bekerja sendiri atau bisa bekerja sendiri, sehingga kita tidak perlu turut campur atau tidak perlu bekerja secara aktif untuk mengelola aset tersebut. Nah, yang pertama tadi ada instrumen saham,
kita memiliki kepemilikan langsung terhadap perusahaan melalui saham. Kemudian yang kedua adalah aset properti. Di aset yang kita miliki secara langsung melalui kepemilikan terhadap sebuah tanah dan bangunan yang kita sewakan. Nah, itu teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan tekan tombol berlangganan atau subscribe di channel Catatan Daniel. Saya Daniel dan sampai bertemu pada video berikutnya. Salam satu frekuensi.